Assalamualaikum anak-anak yang solih dan solihah. Apa kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak, pada kali ini kita akan membahas pelajaran 5, yaitu cinta Nabi dan Rasul. Untuk subtema kali ini adalah keteladanan Nabi Adam alaihissalam. Nabi dan Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengajari manusia agar memiliki akhlak yang mulia, agar manusia hidup selamat dan bahagia di dunia dan akhirat. Semua kisah Nabi dan Rasul tercantum dalam Al-Quran. Sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan langit, bumi, malaikat, dan iblis. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, dan iblis diciptakan dari api. Malaikat dan iblis sama-sama tinggal di surga. Suatu ketika, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kepada penghuni surga, yaitu malaikat dan iblis, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan makhluk dari bangsa manusia. Makhluk ini diciptakan dari tanah yang berasal dari bumi, yang nantinya juga akan menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Para malaikat bertanya, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi? Orang yang akan membuat kerusakan di sana dan melakukan pertumpahan darah. Padahal kami selalu bertasbih dengan memujimu." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan para malaikat untuk mengambil tanah dari bumi. Namun hanya malaikat Israel yang berhasil menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Israel mengambil tanah berwarna putih, merah, dan hitam. Dengan berbagai jenis tersebut, maka anak cucu Nabi Adam akan lahir dengan warna kulit yang berbeda. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala membentuk makhluk yang sempurna, yaitu yang terbuat dari tanah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh kepadanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menamai makhluk tersebut dengan nama Adam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam diberi akal, tubuh, dan jiwa. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melengkapi Nabi Adam dengan ilmu pengetahuan. Para malaikat dan iblis diminta untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai tanda penghormatan. Saat semua malaikat bersujud, iblis menolaknya. Iblis merasa lebih baik dari Nabi Adam, karena iblis diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Akibat sikapnya yang membangkang, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum iblis dengan mengeluarkannya dari surga. Iblis tidak hanya berhenti di situ saja. Iblis tidak mau bertaubat. Bahkan dia berjanji akan menggoda manusia dari segala arah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ada satu golongan yang tidak akan mempan oleh godaan iblis.
yaitu golongan orang-orang yang kuat imannya. Setelah sekian lama tinggal sendiri di surga, Nabi Adam alaihissalam merasa kesepian. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan istri untuk Nabi Adam, yaitu Siti Hawa. Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam sebagai teman hidup di surga. Nabi Adam alaihissalam pun menikahi Siti Hawa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan mereka berdua tinggal di surga dengan syarat tidak boleh mendekati pohon khuldi. Iblis iri melihat Nabi Adam dan Hawa hidup bahagia. Kemudian iblis berusaha menggoda agar mereka berdua melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertahun-tahun Adam dan Hawa mematuhi aturan itu hingga iblis perlahan-lahan terus mencoba merayu mereka dengan tipu daya agar Adam dan Hawa bisa diusir dari surga. Tipu daya iblis pun berhasil. Kemudian Nabi Adam alaihissalam memetik dan memakan buah khuldi tersebut bersama istrinya, yaitu Siti Hawa. Setelah Nabi Adam dan Siti Hawa melanggar larangan Allah, yaitu memakan buah khuldi, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa langsung dihinggapi rasa bersalah, dan aurat mereka pun tiba-tiba terbuka. Setelah kejadian tersebut, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa meratapi kesalahannya, dan mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mereka tak henti-hentinya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang artinya, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Mereka melanggar perintah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Adam dan Siti Hawa ke bumi. Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan di tempat yang berbeda. Nabi Adam diturunkan di negara India, dan Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Selama kurang lebih 300 tahun, mereka akhirnya dipertemukan di Padang Arafah atau Jabal Rahman, yang artinya bukit yang penuh kasih sayang. Keduanya sangat bersyukur dan bertambah patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa keturunan. Siti Hawa selalu melahirkan anak kembar. Anak kembar yang pertama adalah Qabil dan Iklimah. Anak kembar yang kedua adalah Habil dan Labuda. Nah, anak-anak, dari kisah tersebut, keteladanan yang dapat kita ambil adalah: yang pertama, selalu berhati-hati dan berpegang teguh pada ajaran agama agar terhindar dari godaan iblis dan setan. Yang kedua, jika berbuat dosa dan salah, segeralah bertaubat. Yang ketiga, berani menanggung akibat atau risiko dari kesalahan yang diperbuat. Keempat, tidak mengulangi kesalahan. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak paham ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.